Perkenalkan, nama saya Izas Danis Akmal Jogonia dengan 3 digit NIM terakhir 001 kelas 2024A. Saya di sini akan membuat video tentang bagaimana cara mengarsipkan sebuah dokumen. Sistem arsip yang saya pilih adalah subjek atau masalah. Arsip ini saya pilih karena menurut saya ini cocok dengan dokumen-dokumen yang akan saya arsipkan, seperti data pribadi meliputi KTP, KK, akta kelahiran, lalu ada pendidikan, ijazah SD, SMA, ada kesehatan seperti keterangan surat sehat dan kartu donor darah, dan yang terakhir ada keuangan. Nah, di bagian keuangan ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama ada pribadi meliputi dari buku tabungan dan bukti pembayaran. Lalu yang kedua, karena saya memiliki usaha, jadi ini ada laporan laba rugi dari periode Agustus hingga Maret. Kemudian kita lanjut ke proses kualifikasi dan penataan. Ini keuangan yang pribadi. Kemudian ini ada data laporan penjualan. Yang ini laporan dari periode Agustus sampai November 2025. Lalu yang ini ada Desember sampai Januari 2025 dan 2026. Dan yang ini adalah laporan laba rugi dari periode Agustus sampai dengan periode Januari. Nah, di sini laporan keuangan dari usaha saya.
kemudian kita jadikan satu sebagai arsip keuangan. Setelah kita pisahkan dari arsip pribadi dan arsip perusahaan, sekarang 4 arsip saya sudah kita arsipkan semuanya masih aktif karena semua dokumen masih digunakan dalam hal administratif tertentu seperti KTP, akta kelahiran, dan KK. Kemudian ijazah selain dari SMA itu sudah inaktif karena sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan SMA masih aktif karena mungkin untuk saya bisa mendaftar pekerjaan freelance seperti itu. Ada kesehatan ada kartu donor darah yang masih aktif dan surat keterangan sehat yang sudah tidak aktif. Kemudian ada dari keuangan. Yang pertama dari bagian pribadi ada buku tabungan yang masih aktif karena digunakan untuk setor uang ke bank dan tarik uang dari bank. Lalu ada bukti transaksi yang sudah inaktif karena sudah tidak digunakan lagi. Untuk dari perusahaan sendiri ada laporan laba rugi dan laporan data penjualan yang sudah tidak aktif namun masih diperlukan untuk evaluasi. Nah, dari situ ada yang namanya penyusutan, adalah dokumen yang tidak kita gunakan dan sudah tidak perlu digunakan dan bisa untuk dimusnahkan. Seperti misalnya arsip yang sudah tidak digunakan lagi adalah arsip dari bukti pembayaran. Itu bisa kita musnahkan karena sudah tidak kita butuhkan lagi dan boleh untuk dimusnahkan. Ada arsip dari data perusahaan yang laporan laba rugi dan penjualan yang memang sudah tidak kita gunakan, namun datanya, walaupun datanya sudah dipindah di Excel, namun data itu masih menjadi bagian dari perusahaan yang bisa dijadikan sebagai evaluasi perusahaan itu sendiri. Mungkin data ini mungkin akan dimusnahkan ketika memang sudah terlalu banyak seperti itu. Kemudian apakah sistem subjek atau masalah ini sesuai dengan arsip pribadi? Menurut saya sesuai karena dokumen yang dihasilkan dari arsip pribadi tidak terlalu banyak. Namun ketika dokumen sudah terlalu banyak, bisa diberikan sistem arsip abjad. Jadi di dalam sistem arsip subjek atau masalah tidak hanya bisa ditambahkan dengan sistem abjad. Sistem ini saya gunakan untuk memudahkan saya untuk mencari dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan di suatu saat yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Sekian video dari proses pengarsipan dokumen pribadi saya. Terima kasih.